yang diberkahi. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjalankan hidup dan kehidupan kita atas dinul Islam yang beliau bawa sebagai nikmat Allah yang paling besar, yaitu nikmat Islam ini. Subuh hari ini kita lanjutkan membaca hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab taubat. Bab taubat, insyaallah habis 2 hadis terakhir pada bab taubat ini. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya itu ayah dan anak, adalah dua-duanya sebagai seorang sahabat. Abdullah sahabat Nabi, Abbas juga sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas, Abdullah anak, Abbas ayahnya, dua-duanya adalah sahabat, maka radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam mil'a wadin mala la habba anna lahu ilaihi mislahu wa la yamla'u 'aina ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu 'ala man taba." Muttafaqun alaih. Nah, itu lafaz hadisnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam mil awadin mala." Lau kata-kata pengandaian. Dalam Al-Qur'an kata-kata pengandaian lau itu pengandaian yang memang tidak akan pernah terjadi. Begitu juga dalam hadis ini, sesuatu yang diandai-andaikan memang tak akan pernah terjadi, tapi untuk memberikan pelajaran, sehingga Nabi pakai dengan lafaz pengandaian ini. Kalau seandainya anak Adam, berarti manusia, siapapun orangnya, dia memiliki harta sebanyak sepenuh lembah, mil wadin, sepenuh lembah. Wadin ini sudah menjadi bahasa kita. Waduk, wadin, waduk. Ini mudah kan? Bisa jadi kata waduk itu diambil dari bahasa Arab ini. Waduk, dari wadin. Waduk, PLTA, foto panjang. Itu kan dari wadin. Kalau seandainya seorang anak Adam itu memiliki harta sebanyak 1 waduk, la habba, dengan bahasa penguatan, sungguh dia akan menginginkan, mencintai, anna lahu ilaihi mislah, bahwa dia masih menginginkan harta sebanyak seminsal itu lagi. Sudah punya 1 harta, mungkin mamanya dalam 1 waduk itu semuanya emas. Kalau sudah punya, pasti dia ingin lagi harta sebanyak itu lagi. Artinya lagi, kalau dia sudah dapatkan sebanyak itu lagi, dia ingin lagi semisal itu. Itulah hawa nafsu anak Adam. Maka ini harus diwaspadai. Kita manusia ini punya potensi untuk cinta kepada harta sampai kita lupa. Itu ada potensi, disebutkan di sini. Ini menjadi sifat dasar. Kalau tidak dinetralisir oleh keimanan, oleh agama, maka itu tidak akan bisa dinetralisir. Wala yamla'u 'aina ibni Adam. Tak ada yang bisa memenuhi kesenangan mata Ibnu Adam illa turab, kecuali tanah. Kenapa dikatakan aina? Mata. Kenikmatan mata, karena mayoritas kenikmatan kita itu dari sisi pandangan. Kita punya mobil baru,
kemudian mobil bekas, mereknya sama, harganya berbeda. Di mana letak kesenangannya? Kebanyakannya dari pandangan, karena kita lebih senang yang baru. Bisa jadi yang lama ini itu masih belum ada kerusakan, tapi karena senang dengan yang baru, maka memiliki yang baru menjadi kenikmatan. Dikatakan dengan lapas ain, mata. Seseorang yang punya Fortuner baru, modelnya kan sudah berbeda. Berapa awal 2018 ya, yang baru di kayak kapsul itu. Dengan yang di bawah itu, sama-sama Fortuner. Mana yang mata lebih senang melihatnya? Tentu yang keluaran terbaru. Yang memiliki keluaran terlama, ada seolah dalam hatinya sesuatu yang kurang. Sehingga dia ingin lagi cepat mengganti. Padahal belum dibutuhkan. Hanya karena kesenangan mata. Maka disebutkan di dalam hadis ini dengan lapas yamna'u aina. Tidak ada yang bisa memuaskan mata Ibnu Adam. Nah, itu hati-hati. Itulah dunia. Illa at-turab, kecuali tanah. Maksud tanah di sini kecuali kalau dia sudah masuk ke dalam tanah. Selesai semua keinginan itu. Selagi seseorang masih berada di atas tanah, potensi untuk mencintai harta itu tetap ada. Cuman kadarnya berkurang. Semakin tua, sudah sakit-sakitan, kadarnya mulai Allah tarik. Untuk memberikan hikmah yang besar kepada seseorang itu. Kalau sudah mulai terasa sakit, apalagi sakit degeneratif nama orang itu, yang sulit untuk disembuhkan, tapi berangsur-angsur akan semakin bertambah. Nah, barulah mulai berkurang keinginannya untuk harta. Yang dia ingat akhirat. Itu pun bagi orang yang beriman. Tapi kalau bagi orang yang tak percaya dengan akhirat, itu juga tak ada. Yang dipikirkan harta-hartanya. Nah, itu makna singkat daripada hadis ini. Kalau Ibnu Adam memiliki harta sebanyak satu waduk, Rasul juga pernah berandai-andai, tapi dia berikan pelajaran apa? Beliau pernah mengatakan laukana li mislu uhudin zahaban yasurruni alla tamurra alayya salasa layalin. Kalau seandainya, ini pengandaian Nabi, kalau seandainya saya memiliki harta berupa emas sebesar bukit Uhud, sebesar bukit Uhud, saya hanya suka memegang harta itu tidak lebih dari 3 hari. Kalau orang tak beriman, selama-lamanya suka. Semakin sudah dapat harta emas sebesar Uhud, dia suka, ingin tambah lagi sebanyak itu. Kalau sudah dapat lagi, ingin tambah lagi. Rasul tidak. Berarti sebuah perumpamaan yang kontradiktif yang kita harus memilih antara Rasul memberikan pengandaian untuk dirinya, kalau seandainya Allah berikan atau dia memiliki harta emas sebesar bukit Uhud, dia hanya suka memegang harta itu tak lebih dari 3 hari saja. Sementara orang yang tidak beriman, maka sudah dapat satu lembar, sudah dapat umpamanya emas sebesar bukit Uhud, dia akan ingin sebesar itu lagi. Sudah dapat, ingin sebesar itu lagi. Padahal berapalah banyaknya bisa menikmati harta itu. Sekaya-kaya orang punya 2, 3, 4 mobil, sekali pakai cuma 1 mobil. Tak bisa memakai sekaligus ketiga mobilnya. Tak bisa dia nikmati. Yang dinikmati hanya 1 saja. Kalau dia punya banyak harta, bisa membeli makanan sebanyak apapun, yang dimakan paling 1 piring juga. Nah, tapi nafsu kalau diikuti tidak akan pernah selesai. Maka syahwat itulah, benteng syahwat itulah, kalau seandainya diikuti, itulah berarti menghancurkan
penghalang neraka, dia akan masuk neraka. Kan ada hadis yang dulu juga sering kita baca, ujibatin nar bisyahawat, ujibatil jannah bil makari. Neraka itu dibentengi, dihalangi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat. Penghalang neraka itu perkara yang disenangi oleh hawa nafsu. Kalau penghalangnya dihancurkan, berarti pintu nerakanya terbuka. Penghalang nerakanya terbuka. Kalau penghalang nerakanya kita hancurkan, kita buka, berarti dia akan masuk ke dalamnya. Karena sudah terbuka pintunya. Maka jangan sampai buka penghalang neraka bagi kita. Bagaimana caranya? Jangan sampai pernah hancurkan penghalangnya dengan cara melakukan apa yang diinginkan oleh syahwat kita semata. Surga dihalangi dengan perkara yang tidak disenangi. Puasa tak ada yang senang. Tapi itu penghalang surga. Karena itu penghalang surga, hancurkan penghalang surga. Dengan cara apa? Lakukan perkara yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita berupa amal soleh. Nah, begitu seterusnya. Nah, terhadap harta juga begitu. Kalau diikuti hawa nafsu kita, berat sekali untuk berinfak. Maka lawan keinginan yang menghalang itu berinfak tadi, segera infakkan harta. Kalau akal sudah berpikir harta saya banyak, cukup, lebih dari kebutuhan saya, sudah infakkan semuanya. Maka itu sama artinya menghancurkan penghalang surga, dia akan masuk ke dalam surga. Dulu juga pernah hadis kita sampaikan yang dari sahabat Abdurrahman bin Auf itu. Dia seorang sahabat yang dijamin masuk surga, yang gagal jadi orang miskin. Dan dia itu merasa berat kalau seandainya Allah bukakan nikmat dunia ini. Kalau orang sekarang berat sekali kalau tidak mendapatkan nikmat dunia. Kalau dia itu menangis malahan, mengingat Allah sudah bukakan nikmat dunia ini. Abdurrahman bin Auf. Dulu hadisnya begini, kira-kira isinya begini. Ketika dia sedang berpuasa, didatangkan kepadanya makanan. Berarti makanan untuk berbuka. Lalu dia mengatakan, Qutila Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini mati terbunuh dalam perang Uhud. Wa huwa khairum minni. Dia orang yang lebih baik daripada aku. Kenapa dikatakan lebih baik? Dia bisa hidup dan mati dalam keadaan miskin. Saya tak bisa jadi orang miskin. Gagal jadi orang miskin. Dia Allah matikan, hidup dan matikan dalam keadaan miskin. Saya tidak. Dia katakan dia lebih baik daripada saya. Kalau kita sekarang barangkali melihat orang lebih banyak hartanya, dia lebih baik daripada saya. Kalau Abdurrahman bin Auf tidak. Melihat orang yang lebih miskin, dia lebih baik daripada saya. Maka tak salah kalau kita lebih kagum kepada orang miskin daripada orang kaya. Tentu orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya. Tidak tergoda dengan dunia. Betapa banyaknya ulama yang memilih hidup dalam keadaan miskin. Walaupun juga ada yang hidup dalam keadaan kaya, tapi hartanya disedekahkan di jalan Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis, penulis Syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, itu hidupnya dalam keadaan miskin. Jadi ketika Mus'ab bin Umair tadi meninggal, dia katakan dia orang lebih baik daripada saya. Apa sebab? Saat Mus'ab meninggal itu dia tak punya harta sama sekali. Sampai-sampai untuk mengkafankan mayatnya, dia tidak memiliki apapun pakaian kecuali hanya selembar burdah saja. Burdah itu kain yang dipakai kalau dipakai untuk menutup kepala, in utiya ra'suhu badat rijlaihi. Kalau dipakai menutup kepalanya, nampak kakinya. Wa in hutiyat rijlahu pada ra'suhu. Kalau dipakai menutup kakinya, terbuka kepalanya. Dalam riwayat lain disebutkan Rasul perintahkan tutup kepalanya, kakinya ditutup dengan rumput. Begitu miskinnya. Sampai-sampai kain kapan pun untuk menutupi seluruh badan tak ada. Itu yang menjadikan Abdurrahman bin Auf merasa kagum.
Dia kagum dengan kemiskinan orang ini. Dia tak bisa jadi orang miskin. Lalu dia katakan, kami khawatir saat ini nikmat sudah dibukakan oleh Allah. Nikmat sudah begitu terbuka luas. Karena Islam sudah jaya. Lalu melihat busitolana ma busit, sudah dibukakan nikmat begitu luas oleh Allah kepada kami. Dibukakan nikmat itu yang menjadikan dia khawatir. Dia takut. Kalau kita kan takut kalau sedikit nikmat. Apa yang dia takutkan? Dia takut jangan-jangan ini nikmat dunia ini adalah balasan amal soleh kami di dunia. Sehingga tak dapat bagi lagi di akhirat. Itu yang menjadikan dia takut. Akhirnya apa? Ja'ala yabki wa tarakat ta'am. Dia menangis melihat itu dan dia tinggalkan makanan, tak jadi berbuka. Tentu yang orang yang sedang berpuasa laparnya kan lumayan, luar biasa. Ini ketika hendak berbuka, melihat dibukakan nikmat dunia, hilang selera makannya. Dia menangis dan meninggalkan makanan. Nah, begitu sahabat dulu sangat hati-hati dengan harta. Rasul tadi, kalau Allah berikan harta sebesar bukit Uhud, hanya senang memegangnya 3 hari saja. Lebih dari itu sudah menyulitkan, sudah mengganggu. Dalam 3 hari itulah barangkali beliau sibuk membagi-bagikan. Habis, setelah baru merasa nyaman. Nah, itu Rasulullah. Kalaupun kita tak mampu seperti itu, tapi berusahalah. Bagaimana hidup kita fokus untuk akhirat. Harta itu betul-betul kita jadikan sebagai sarana saja. Kalau Allah berikan banyak, anggaplah ini sebagai sarana untuk beramal soleh melalui sedekah. Jangan jadikan sebagai tujuan. Kita tidak menafikan harta, karena itu adalah bagian daripada instrumen untuk beramal soleh. Silakan cari sebanyak-banyaknya. Tapi belanja harus mampu untuk membelanjakan harta itu. Bukan hanya mampu menghabiskan. Karena mencari harta, membelanjakan harta itu tak kalah sulitnya dengan mencarinya. Mencarinya mungkin lebih mudah, tapi membelanjakan mungkin lebih mudah, lebih sulit. Lebih sulit membelanjakan. Tapi kalau menghabiskan ya mudah. Tapi kalau belanjakan ada SOP-nya. SOP yang ditentukan dalam agama kita. Ada zakatnya. Kebutuhan kita seperti apa. Kemudian untuk sedekahnya dan lain sebagainya. Itu namanya belanjakan. Kadang berat itu karena di hati merasa berat mensedekahkan. Di situ yang membuat berat. Maka harus siap untuk membelanjakan. Jadi jadikan harta itu semata-mata sekedar sarana menuju akhirat kita. Karena kehidupan yang sesungguhnya bukan di sini. Karena pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibaratnya beliau itu curhat pada Allah, dikatakan Allahumma ya Allah la aisha, tidak ada kehidupan itu illa aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat saja. Hidup dunia ini dikatakan tak hidup. Ini tak hidup ini, bukan kehidupan ini. Artinya bukan kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga Rasul mengatakan, Allahumma, ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan illa aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Nah, kehidupan yang sebenar itulah yang kita cari. Cuman dunia ini hidup yang paling berharga sebagai penentuan. Bukan sebagai hidup yang paling nikmat, tidak. Hidup di dunia, hidup yang nikmatnya paling sedikit. Tapi sebagai penentu. Nah, karena penentu itulah. Penentu kehidupan yang sesungguhnya ada di dunia. Dunia inilah yang perlu kita bersiap-siap untuk kehidupan yang sesungguhnya. Juga pernah kita sampaikan perkataan seorang ulama. Apa kata dia? Man arafa bu'da safari istada. Ini perlu sering kita ingat-ingat. Orang yang mengerti jauhnya perjalanan, pasti dia akan mempersiapkan bekal dengan sebanyak-banyaknya. Kalau perjalanannya hanya dari rumah ke kampus, itu kan bekalnya tak terlalu banyak. Tapi kalau perjalanannya ke Mekah untuk umroh, itu sudah menyiapkan bekal
untuk sekian atau 2 minggu. Kalau bekalnya untuk perjalanan haji 40 hari, banyak lagi bekalnya. Semakin panjang perjalanan, semakin banyak bekal. Kalau perjalanan untuk akhirat tidak akan pernah kembali lagi, itulah bekal yang paling banyak harus kita siapkan. Selagi masih hidup di dunia, jadikan hidup itu sebagai bekal semuanya. Nah, itu. Lalu lanjutan hadis tadi dikatakan, maka seseorang itu akan ingin lagi harta seminsal dari waduk tadi, dan tak ada yang menyenangkan, memenuhi kesenangan mata Ibnu Adam kecuali tanah. Kalau dia mati baru selesai. Nah, lalu dalam akhir hadis, wa yatubullahu ala man taba. Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Apa hubungan harta dengan taubat? Hubungannya karena kecintaan kepada harta itu menjadikan orang banyak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kalau orang hartanya sudah berlebih, kebutuhannya sudah terpenuhi, harta masih banyak. Kalau seandainya bukan dibelanjakan berdasarkan dengan keimanan, dengan syariat, mau diapakan harta ini? Kalaulah dia masih orang yang beriman, tentu terpikir mau menambah istri lagi. Kalau tidak, mungkin dia berzina. Mendorong dia untuk berbuat maksiat karena dia punya itu. Atau paling tidak dia akan berjudi. Kemudian setelah berjudi masuk kepada khamar dan lain sebagainya. Khamar itu ra'sul ma'asi. Mabuk-mabukan itu adalah induk dari segala kemaksiatan. Apa sebab? Kalau khamar sudah dikonsumsi, akal sudah rusak. Kalau akal sudah rusak, semua maksiat tidak akan dipertimbangkan lagi. Semuanya lewat, pasti dilakukan, mudah dilakukan. Maka dikatakan ra'sul ma'asi. Itu berawal daripada harta. Makanya kalau Allah tahan harta kita, Allah sempitkan harta kita, itu pertanda Allah sayang kepada kita. Allah tahu kamu pantasnya jadi orang baik hanya dengan ukuran harta segitu. Kalau ditambah, kamu tidak akan jadi orang baik lagi. Allah sudah tahu ukurannya begitu. Tapi sebaliknya ada orang yang Allah tahu dia pantas dan bisa jadi orang baik kalau jadi kaya. Kalau dijadikan miskin, dia tak jadi orang baik. Maka Allah berikan dengan kadar kekayaan itu. Nah, sekali lagi, harta banyak sedikit, kaya miskin, itu adalah sebagai sarana untuk menuju akhirat kita. Jangan sampai orang gagal paham dengan harta yang Allah berikan. Ada dalam surat Al-Fajr, wa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Ini orang yang gagal paham. Orang kaya gagal paham, orang miskin gagal paham dengan kemiskinannya. Allah sindir dalam ayat itu, maka adapun orang yang Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan karunia-Nya, berikan nikmat, dia mengira Allah memuliakannya. Tuhannya akramani, Tuhanku memuliakan aku. Itu salah paham. Orang kaya banyak hartanya bukan berarti Allah memuliakan dia. Tapi harta itu sebagai ujian. Dia harus sadar. Jangan dianggap harta yang Allah berikan kepada dia sebagai kemuliaan. Itu salah, gagal paham. Tapi harus berhati-hati. Semakin banyak harta diberi, lebih hati-hati lagi. Karena sedikit harta itu, apalagi banyak, semua akan diminta pertanggungjawabannya. Itu yang berat. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqa. Adapun orang yang diuji dengan disempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahana. Dia katakan Tuhanku menghinakanku. Gagal paham lagi. Jadi orang kaya gagal paham dengan kekayaannya, kalau menganggap dengan kekayaan Allah memuliakan dia. Orang miskin pun juga gagal paham dengan kemiskinannya, kalau menganggap kemiskinan itu dia katakan Allah menghinakannya. Itu gagal paham. Bahkan bisa sebaliknya, dengan kemiskinannya itulah Allah muliakan dia. Nah, lalu karena harta itu sangat kuat, berpotensi menjadikan seseorang pemegang harta itu
melakukan maksiat, maka Rasul katakan wa yatubullahu ala man taba. Allah menerima tobat siapapun yang bertobat. Jadi sedalam apapun dunia maksiat yang sudah dia lalui, kalau dia bertobat di akhir hayatnya, Allah tetap akan terima. Itulah Allah itu Maha penerima taubat, Ghafurur Rahim. Itu hadis yang pertama. Kita selesaikan hadis satu lagi. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yadhaq itu tertawa. Nah, dengan diartikan seperti tertawanya manusia. Ini cukup pahami seperti lafaz yang jelas dikatakan yadhaq, menggambarkan kegembiraan. Bukan seperti kita melihat manusia atau tidak, karena Allah tak serupa dengan apapun. Cukup mengimani Allah yadhaq. Seperti apanya tidak. Nah, jangan menjisimkan. Artinya Allah senang. Ila rajulaini, kepada dua orang laki-laki, yaqtulu ahaduhumal akhara, yang satu membunuh yang lain. Bayangkan Allah senang tertawa melihat dua orang yang saling bunuh-membunuh. Padahal pembunuhan itu adalah dosa besar. Pembunuhan itu adalah dosa besar. Tapi Allah senang dengan keduanya. Apa sebab? Yadkhulanil jannah, dua-duanya masuk surga. Pembunuh dan yang terbunuh masuk surga. Dalam pikiran kita, kalau yang terbunuh masuk surga kan wajar. Sekarang pembunuh pun juga masuk surga. Nah, apa sebab? Dijelaskan oleh Rasulullah, yuqatilu haza fi sabilillahi fayuqtal. Yang satu membunuh yang lain fi sabilillah, dalam perang di jalan Allah, maka terbunuh salah satunya. Terbunuh. Berarti yang salah satu yang terbunuh itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Dia mati jihad. Jelas balasannya surga. Nah, summa yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah menerima taubatnya si pembunuh tadi. Berarti yang membunuh tadi adalah orang yang kafir. Karena perang dalam Islam hanya antara muslim dengan kafir. Itu perang. Orang muslim yang berperang fisabilillah tadi terbunuh, dia dapat syahid, mati syahid, langsung mendapat nikmat dari Allah. Si pembunuhnya kafir, tapi di akhir hayatnya dia bertobat. Allah terima tobatnya. Summa yatubullahu 'alal qatil, Allah menerima tobat orang yang membunuh, fayuslimu. Kemudian dia masuk Islam, fayustashhad, kemudian dia mati syahid juga seperti teman yang dia bunuh. Dia menjadikan temannya di surga tadi mati syahid di tangan dia pun bertobat, berperang lagi, mati syahid lagi. Dia pun mati, dua-duanya mati syahid, dua-duanya dikumpulkan Allah dalam surga. Ini yang menjadikan Allah yadhaq. Apa artinya di sini? Orang yang melakukan maksiat walaupun dosa besar itu masih tetap ada kemungkinan dia bertaubat. Maka jangan pernah mencela, menghina, merendahkan pelaku dosa. Karena kita tidak tahu siapa yang di akhir hayatnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jangan pula merasa bangga dengan amal yang sudah banyak dilakukan, itu sebuah kebodohan. Ada kemarin sebuah pepatah para ulama, ungkapan ulama mengatakan begini, orang yang bodoh itu, sebodoh-bodoh orang adalah orang yang merasa hebat dengan kelebihan yang Allah berikan. Bangga dengan amalnya, amal solehnya yang banyak. Bangga dengan ilmunya yang hebat. Itu orang yang bodoh. Orang yang kuat akalnya,
adalah orang yang selalu merasa dirinya serba kekurangan. Amal solehnya masih kurang, ilmunya masih kurang. Itu orang yang kuat akalnya. Tapi kalau orang yang sudah merasa kuat ilmunya, dia yang paling benar, itulah orang yang paling bodoh. Yang orang yang kuat akalnya akan merasa apa kekurangan dirinya dan tidak merasa merendah, tak pernah merendahkan orang lain. Tadi Abdurrahman bin Auf dia melihat apa namanya Mus'ab itu lebih baik. Padahal dia juga sahabat yang sudah dijamin masuk surga, tapi melihat orang lebih baik daripada dirinya. Hendaklah inilah yang selalu ada dalam diri kita. Nah, inilah hadis terakhir pada bab taubat yang menyebutkan Allah Maha Penerima Taubat. Apapun dosa, selama bertobat di dunia ini, Allah pasti akan ampuni, walaupun itu dosa syirik. Ini maksudnya yang si pembunuh pertama itu orang yang kafir, tapi dia bertobat, masuk Islam, mati syahid lagi, maka dia diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang tak diterima tobat, tidak diterima, tidak diampuni, hanya syirik saja. Sementara dosa yang lain masih ada peluang untuk diampuni di akhirat kelak, walaupun sebesar apapun dosanya. Nah, demikianlah hadirin yang dirahmati Allah. Ada pertanyaan Bu ya? Yang lain? Ya.